Halo memang sobat barbar dimanapun anda berada, Arya di sini menemani. Welcome back to my YouTube channel. Konten kali ini kita akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh salah satu aktor kebanggaan Indonesia, yaitu Iko Uwais. Dan sebelum lanjut, Arya mengucapkan terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe dan tetap barbar demi kehidupan. Oke, tanpa kebanyakan looting di awal, mending kita langsung push ceritanya. Dan inilah dia, G.I. Joe Snake Eyes. Okay, let's go. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Cerita berawal kepada seorang anak yang menyaksikan adegan pembunuhan ayahnya oleh orang tak dikenal di rumahnya sendiri. Lalu, beberapa tahun kemudian, anak lelaki itu telah tumbuh dewasa. Ia menjadi seorang petarung jalanan yang dikenal dengan nama Snake Eyes. Tujuan hidupnya yaitu menemukan pembunuh ayahnya dan membalas dendam. Setelah menyelesaikan sebuah pertandingan, Snake didatangi oleh seorang lelaki bernama Kenta. My name is Kenta Takamura. Yang menawarkan pekerjaan. Sebagai imbalan, Kenta berjanji akan menemukan pelaku pembunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Snake pun setuju dan sepakat untuk bertemu lagi di sebuah dermaga. I'm pretty good at finding people. Dan keesokan harinya, Snake datang ke sebuah dermaga dan ia mulai bekerja menyelundupkan senjata ilegal yang dimasukkan ke dalam tubuh ikan-ikan yang besar. Tak lama kemudian, para pekerja diminta berkumpul untuk menyambut kedatangan bos mereka, yaitu Kenta. Di sana, Snake bertemu dengan pria keturunan klan ninja dari Jepang yang dikenal dengan nama Tommy. Kenta sebenarnya adalah sepupu dari Tommy, namun karena sang pemimpin klan berniat menyerahkan posisinya kepada Tommy, jadi Kenta berusaha untuk membunuhnya. Karena hal itu, Snake diperintahkan untuk menembak Tommy dengan sebuah pistol. Namun siapa sangka, Snake malah membantu Tommy untuk kabur dari tempat tersebut dan harus melawan seluruh anak buah Kenta yang berada di sana. Snake mengajak Tommy kabur dengan sebuah kapal, namun Tommy menolak dan ingin menghajar Kenta. Kedua keturunan ninja itu terlibat pertarungan yang nampak tak seimbang. Melihat hal itu, Snake tak punya pilihan lain selain kembali menolong Tommy dari amukan Kenta dan anak buahnya. Lalu, keduanya masuk ke dalam truk dan mencoba untuk kembali kabur. Namun sayangnya, anak buah Kenta tetap menyerang dan menancapkan samurai mereka di truk tersebut. Dan di tengah kekacauan itu, polisi pun datang. Snake yang terluka akhirnya pingsan. Beberapa saat kemudian, Snake terbangun dari pingsannya dan ia kini sudah berada di dalam pesawat. Tommy akan mengajaknya ke Jepang untuk mengunjungi kastil klan ninjanya yang dikenal dengan nama Arashikage. Hal itu dilakukan Tommy karena ia merasa berhutang nyawa kepada Snake. Setibanya di Jepang, Tommy memperkenalkan Snake kepada kepala keamanan kastil yang dikenal dengan nama Akiko dan bertemu dengan pemimpin klan sekaligus nenek dari Tommy. Akiko is our chief of security. Di sana, Snake diperlakukan dengan terhormat karena telah menyelamatkan penerus klan. Bahkan Tommy menawarkan kepadanya untuk menjadi kesatria dan bergabung dengan Arashikage. Mendengar hal itu, Akiko tak setuju. Ia merasa bahwa memberikan posisi itu kepada orang luar adalah langkah yang berbahaya. Terlebih mereka belum mengetahui profil Snake seutuhnya. Karena itu, pihak klan memberikan 3 tantangan kepada Snake. Jika berhasil menyelesaikan semua tantangan itu, maka Snake bisa bergabung dengan Arashikage. Namun jika gagal, maka ia akan mati. Singkat cerita, tantangan pertama pun akhirnya dimulai. Sebelum dimulai, pemimpin memperkenalkan 2 guru terhormat di sana. Mereka dikenal dengan nama Hardmaster dan Blade Master. Kemudian, Hardmaster menjelaskan aturan dari tantangan pertama.
Snake bertugas untuk mengambil mangkuk berisi air dari tangan Hardmaster tanpa menjatuhkan airnya sedikit pun. Snake memiliki 4 kesempatan untuk tantangan pertama. Di 3 kali kesempatan, Snake berusaha dengan cara kasar, yaitu menyerang Hardmaster, dan ia terus saja gagal. Hingga ia teringat pada pesan Tommy, kunci keberhasilan adalah menurunkan ego. Alhasil, Snake meminta mangkuk itu baik-baik pada Hardmaster, dan ia pun berhasil di tantangan pertama. Dan pada malam harinya, mereka membuat sebuah perayaan kecil. Tommy berkata saat mendapatkan tahta tersebut, ia ingin Snake menjadi kesatria sekaligus orang kepercayaannya. Setelah perayaan itu, terlihat Snake memakai sepeda motor dan ia pergi menemui Kenta yang juga sudah berada di Jepang. Terungkap bahwa Snake dan Kenta ternyata telah bekerja sama untuk mengelabui dan mendapatkan kepercayaan Tommy. Misi Snake selanjutnya adalah harus mengambil sebuah artefak berharga bernama Permata Matahari yang disimpan di dalam kastil. Setelah berhasil, barulah Snake akan bertemu dengan pembunuh ayahnya. Keesokan harinya, Snake bertemu dengan Tommy di halaman kastil. Di sana, Tommy sedikit menceritakan tentang Permata Matahari yang berharga. Permata itu dilindungi oleh generasi ke generasi, bahkan hanya anggota inti klan yang memiliki akses untuk mengambil permata tersebut. Kemudian, Tommy memberikan sebuah katana bernama Morning Light untuk Snake sebagai hadiah karena telah melewati tantangan tahap pertama. Dan pada malam harinya, Snake memutuskan untuk menyusuri kawasan kastil. Tak diduga di sana ia dipergoki oleh Akiko yang sudah menaruh kecurigaan padanya sejak awal bertemu. Mereka berdua pun saling menyerang satu sama lain dan pertarungan mereka terhenti karena Akiko mendapat kabar dari Tommy. Kenta saat ini sudah berada di Jepang. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk menyerang saat malam dan di tengah derasnya hujan, mereka menyerang markas Kenta. Tapi Snake tetap membatasi karena bagaimanapun juga ia dan Kenta telah bekerja sama. Di sisi lain, Tommy dan Kenta kembali berduel. Terlihat bahwa Kenta jauh lebih unggul, namun karena hal lain, Kenta memutuskan untuk kabur. Dari markas Kenta, mereka menemukan beberapa senjata ilegal yang dikirim oleh sebuah organisasi mafia bernama Cobra. Diduga senjata itu akan dipergunakan oleh Kenta untuk menyerang kastil. Alhasil, mereka menghubungi seorang wanita bernama Scarlet untuk mendapatkan dukungan. Jadi, Scarlet ini adalah anggota unit pencegahan terorisme global elit yang sangat ahli, seperti Densus atau Interpol lah. Dari sambungan telepon, Scarlet berkata bahwa ada seorang anggota Cobra bernama Baroness yang diduga juga bekerja sama dengan Kenta. Dan singkat cerita, Snake kembali pergi menemui Kenta. Akiko yang masih curiga lantas mengikuti ia dari belakang. Namun sayang, Snake mengetahui dan berhasil menghilangkan jejak. Di markas Kenta, Snake bertemu dengan Baroness. Snake berkata bahwa ia tak menduga kerjasama itu melibatkan organisasi internasional yang sangat berbahaya. Namun Baroness berkata, mereka bertiga saling menguntungkan, di mana Kenta ingin menguasai klan, Cobra membutuhkan permata tersebut, dan Snake menginginkan pembunuh ayahnya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Betul apa betul? Jamaah, oh jamaah. Keesokan harinya, tibalah tantangan kedua untuk Snake. Tantangan kali ini diberikan oleh Blind Master, kemudian memberikan sebuah cahaya dan meminta Snake untuk mengikuti cahaya tersebut. Cahaya itu membawa Snake ke masa lalunya saat dimana kematian ayahnya. Kemudian ia melihat ayahnya dan meminta maaf karena tidak bisa melindungi saat itu. Namun ayahnya berkata bahwa keselamatan putranya adalah prioritas. Setelah itu, Snake tiba-tiba kembali ke hadapan Blind Master. Ia menjelaskan bahwa tantangan itu digunakan untuk mengetahui kelemahan diri sendiri. Lalu Snake kembali ke kamarnya. Ia kemudian didatangi oleh Akiko. Di sana, Akiko mengutarakan kecurigaannya pada Snake. Alhasil, Snake pun menceritakan tentang masa lalunya yang kelam, dan ia berharap bisa menyelesaikan tantangan ketiga dan menjadi bagian dari klan Arashikage. Setelah mendengar hal itu, Akiko pun sedikit iba dan luluh. Keesokan harinya, tantangan ketiga pun tiba. Di sana, Snake diminta untuk turun ke sebuah lubang yang dijaga oleh beberapa ular raksasa. Konon ular itu tidak akan memakan orang-orang yang hatinya murni dan suci.
Dari dalam lubang itu, Snake berusaha untuk menenangkan hatinya. Namun Snake terlalu cepat puas sehingga ular-ular itu pun langsung menyerangnya. Akiko yang melihat hal itu tak tega lalu memutuskan untuk menolong Snake. Setelah tantangan itu, nenek pemimpin klan menginterogasi mereka karena telah merusak tantangan. Snake mengaku hatinya dipenuhi oleh dendam pada pelaku pembunuh ayahnya di masa lalu yang mengakibatkan ia gagal di tantangan ketiga. Setelah pengakuan itu, Snake pun menemui Tommy. Ia meminta maaf karena tidak jujur dari awal kepadanya. Namun sekarang, ia akan membuktikan kesetiaannya pada Tommy dengan sama-sama melukai tangan mereka menggunakan katana lalu berjabat tangan. Hal itu ternyata hanyalah akal bulus Snake kepada Tommy, yang mana ia mendapatkan darahnya Tommy untuk akses masuk ke dalam kastil permata matahari. Setelah mendapatkan permata itu, Snake langsung berencana kabur dari kastil. Namun, ia dipergoki oleh Akiko yang tidak percaya bahwa mereka telah dikhianati oleh Snake. Akiko mencoba menghentikan Snake, tapi Snake berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah itu, Snake menemui Kenta dan menyerahkan permata matahari tersebut. You're gonna start a war with the Arashikage, aren't you? Nah, dari kejadian itu membuat Tommy sangat kecewa sekaligus marah. Ia dan Akiko langsung bergerak untuk mencari Snake dan berencana membunuhnya. Di sisi lain, setelah menyerahkan permata matahari, Snake akhirnya bisa bertemu dengan pembunuh ayahnya yang selama ini ia cari. Tapi tak diduga orang itu adalah salah satu anggota dari Cobra. Mengetahui hal itu, Snake memilih untuk melepaskan orang tersebut dan menghentikan Kenta serta Baroness. Di perjalanan itu, ia bertemu dengan Tommy dan Akiko yang berniat membunuhnya. Snake menjelaskan kesalahpahaman itu saat pertarungan dengan Tommy. Meski banyak drama, akhirnya Tommy luluh dan mau bekerja sama menghentikan Kenta dan Baroness. Kenta dan Baroness yang telah tiba di kastil memporak-porandakan menggunakan permata matahari. Itulah mengapa permata itu sangat dilindungi oleh klan. Permata itu bisa membuat api Amaterasu kebal bagi pemegangnya. Yo wesi kalau kebal mah. Para ninja dikerahkan oleh Master untuk menghentikan Kenta, sementara Blind Master bertugas untuk melindungi pemimpin. Beruntung saat itu Scarlet tiba di saat yang tepat, sehingga ia bisa langsung membantu pihak klan. Disusul Snake, Tommy, dan Akiko. Scarlet berduel melawan Baroness, di sana Scarlet mulai kewalahan. Sedangkan Kenta memilih untuk menyerang pemimpin dengan permata itu. Setelah Kenta dan Baroness berhasil menguasai keadaan, Baroness meminta permata itu pada Kenta sesuai dengan perjanjian awal. Namun Kenta berkhianat dan malah menyerang Baroness. Karena pengkhianatan Kenta, mereka semua pun beraliansi untuk sama-sama menghentikan Kenta. Di momen inilah pertarungan barbar terlihat di mana-mana, sampai akhirnya Kenta dan beberapa anak buahnya yang masih tersisa mulai terpojok. Dengan kerjasama yang baik, permata itu pun terlepas dari tangan Kenta dan berhasil diambil oleh Tommy. Karena dipenuhi amarah, Tommy pun melanggar janji bahwa mereka dilarang menggunakan permata itu untuk menyakiti seseorang. Dan dari penyerangan itu, Kenta berhasil kabur, namun ia dikejar oleh Snake sampai terjatuh ke dalam lubang ular raksasa. Karena kebusukan hatinya Kenta, akhirnya menjadi santapan ular raksasa itu. Sementara Snake berhasil mensucikan dirinya dan keluar dari tempat itu dengan selamat. Lalu film diakhiri dengan keberhasilan mereka untuk mengamankan permata. Dan dengan berat hati, si nenek pemimpin klan membatalkan tahta untuk Tommy. I have given my life. Dengan keputusan tersebut, Tommy memilih untuk pergi dari kastil. Dan karena merasa bersalah, Snake pun pergi mencari Tommy untuk membawanya kembali. Namun sebelum Snake pergi, ia mendapatkan buku tentang ayahnya yang ternyata ayahnya juga seorang Gyaijo di masa lalu dan sudah menyelamatkan banyak nyawa. Kini Snake mendapatkan posisi ayahnya tersebut dan film pun selesai.
Oke Mama, mungkin sampai sini dulu Arya menemani. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe tentunya agar channel kita ini cepat dimonetisasi. Dan sedikit tambahan, jika dalam konten ini Anda mendengar suara-suara kokok ayam, ya mohon dimaafkan. Soalnya Arya ini bikin rekaman jam 3 pagi. Udah cukup sampai segitu aja dan bye-bye. Ura.